Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billahi al-azim, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Camat Prabaradaya Kanda Haji Urmetan, Bapak pendamping kecamatan yang saya hormati, Bapak Sekretaris Desa Panalindah yang saya hormati, Bapak Ketua WPD dan seluruh anggotanya, Bapak-bapak Kadus, Bapak Ibu Kader, Ibu PKK yang alhamdulillah berkesempatan hadir atas limpahan rahmat taufiknya kepada kita semua. Yang kedua kalinya salawat bersalam selalu kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Camat Prabaradaya dan Bapak para tamu undangan yang saya hormati, sedikit yang sampaikan terkait dengan Musrembang Des pada pagi hari ini. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya pada penduduk kami atas kesempatan kehadiran pada pagi hari ini, wabil khusus pada Bapak Camat Prabaradaya. Dan yang kedua kalinya, ucapan beribu-ribu maaf atas segala kekurangan, kehilapan, kesalahan kami yang pada pagi hari ini apabila ada kekeliruan, kesalahan maupun secara tidak sengaja maupun secara sengaja, kami atas nama pemerintah Desa Panalindah mohon maaf yang sedalam-dalamnya, wabil khusus pada Bapak Camat Prabaradaya. Bapak Ibu para tamu undangan yang saya hormati, kegiatan pada pagi hari ini adalah kegiatan Musrembang Des tentang pembangunan desa 6 tahun ke depan. Ini sudah kita lakukan tahapan-tahapan sampai dengan hari ini, mulai dari Musdus, MTKP dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kesempatan kita bersama untuk musyawarah untuk melihat apa yang paling diprioritaskan di tahun-tahun pertama dan sampai tahun terakhir, itu akan kita bahas bersama. Oleh karena itu, ketika nanti semua rekapitulasi dari mustus yang ada di Desa Panalindah yang sebelah dusun ini nanti sudah dimasukkan semua oleh pendamping kecamatan maupun tim verifikasi. Oleh karena itu, nanti kita akan diberikan pemaparan dan diberikan semacam pemahaman oleh pendamping desa terkait dengan pembangunan desa 6 tahun ke depan. Karena ini adalah menyangkut tentang visi-misi kita bersama, bahwa Desa Panalindah ini tidak akan bisa kita bangun tanpa kebersamaan kita semua. Oleh karena itu, kami atas nama Kepala Desa Panalindah untuk memohon kepada pendukung kami untuk selalu kita kerjasama dalam situasi dan kondisi apapun. Oleh karena itu, sekali lagi kepada seluruh masyarakat maupun perangkat Desa Panalindah, selalu kita berkoordinasi dengan baik sehingga pembangunan Desa Panalindah 6 tahun ke depan ini bisa berjalan dengan lancar, aman, damai dan sejahtera seperti apa yang kita harapkan bersama. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih atas kerauhan kedatangan pendukung kami, wabil khusus kepada Bapak Camat Kanda Kaduan Haji Urmetan jauh-jauh datang ke sini, walaupun hari ini sebenarnya adalah cuti bersama atau libur bersama, akan tetapi undangan sudah terlanjur menyebar, kita tidak pernah melihat kalender. Pak Sekdes tidak pernah melihat kalender ya. Kalau saya kan seharusnya hari Sabtu kemarin, tetapi ada halangan
sehingga kita ke hari Senin, kita hari Selasa sudah mepet, hari Rabu ada acara pelantikan, insya Allah pelantikan perangkat desa yang sudah kita angkat kemarin di kantor Camat Prabardaya. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan kami yang ada di Desa Bananindah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pengantar dan pengarahan sekaligus akan nanti pembukaan oleh Bapak Camat Prabardaya. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Rutan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ihwana wa kuntum ala safa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Yang dihormati Bapak Kepala Desa Padan Indah, yang dihormati Bapak Sekretaris Desa Padan Indah, yang hormati Bapak Pendamping Desa, Bapak Pendamping Kecamatan Prabardaya, Bapak Ketua BPD selaku Pimpin Gawi beserta anggota yang saya cintai, saya banggakan, Bapak Kadus sedesa Padan Indah yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, para tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus tokoh wanita yang sempat hadir, saya cintai, saya banggakan. Singkatnya hadirin para undangan peserta musyawarah Desa Padan Indah yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Inggih dewek ngiring pulau sami selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua limpahan taufik hidayahnya sehingga acara musyawarah desa di pagi hari ini dapat kita laksanakan dalam kondisi sehat walafiat. Wabil khusus kita dipertemukan pada hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan masih beriman. Selamat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir kita semua yang ada di sini dan keluarga kita, mulai dari pengikut Nabi Muhammad sampai dengan para keluarga dan sahabatnya, selalu mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya ingin saya sampaikan bahwa di pagi hari ini hari libur yang seharusnya ada agenda-agenda keluarga sebenarnya yang harus kita isi, tetapi ini adalah merupakan tugas negara yang harus kita taati, harus kita junjung tinggi, sehingga
apa yang menjadi harapan masyarakat ke depan kita bisa laksanakan dengan tujuan bersama. Nah, itulah konsep daripada musyawarah. Jadi dalam musyawarah ini mulai dari tingkat dusun sampai ke tingkat desa, merupakan rangkuman-rangkuman yang pada awalnya merupakan visi misi dari Bapak kepala desa, yang itu kemudian dijabarkan di dalam rekapitulasi, kemudian nanti kita akan musyawarahkan ini untuk kepentingan 6 tahun ke depan. Jadi Pulau Gosami yang hadir di sini mungkin akan menyaksikan pertama seperti yang saya sampaikan tadi, visi misi kepala desa. Apa yang jadi visi misi kemarin akan dituangkan dalam RPJMDes di 6 tahun ke depan. Sehingga tentu dalam hal ini yang jadi persoalan dalam pengalaman kita sehari-hari adalah mengenai prioritas. Sehingga banyak sekali terjadi silang pendapat. Tetapi apapun itu, penjuru maupun murid, tentu kita harus melihat dari sisi kepentingan, kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan meskipun itu tidak prioritas, tetapi kalau keinginan yang kita ikuti tentu ia berbuat baik selaku kepada diri penjuru. Yang pada dasarnya sebenarnya yang menjadi tolak ukur kita, contoh misalnya ketika kita membuat sebuah jalan, membuka jalan, akhir di tempat lain juga mau buka jalan dengan sama-sama butuh. Tetapi yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan prioritas dalam hal ini adalah ketika misalnya satu jalan ini dilewati 50 orang, kemudian ini dilewati 100 orang, kemudian yang lain dilewati 150 orang. Tentu tolak ukur kita yang namanya prioritas itu tentu lebih dengan liwat. Itulah prioritas. Padahal jalan itu sama semua kita. Jadi itulah dasar pemikiran kita, dasar pertimbangan kita, sehingga tidak terjadi persoalan-persoalan ketika bermusyawarah. Namun menurut pakayunan masing-masing kepala tentu akan berbeda cara berpikirnya. Jangankan kita lain ibu ya, ampura yang dewek ini 15 bersaudara. Dari 15 bersaudara yang satu pabrik itu tentu berbeda cara berpikir. Jangankan ini satu desa, berapa ibu, berapa bapak yang berbeda, tentu jalan pikirannya akan berbeda. Tetapi apa yang menjadi ukuran kita sehingga kita bisa mengalah, bisa berpikir prioritas, mana yang prioritas, mana yang tidak, tentu seperti tadi. Makanya dari awal Dewek memberikan sebuah ilustrasi supaya nanti di dalam penentuan prioritas tidak saling berjudu. Jadi ingat 6 tahun ini menjadi tanggung jawab Bapak Kepala Desa untuk melayani Pulau Gosami dalam apa yang tertuang dari visi misi dan kemudian akan tertuang dalam RPJMDes. Sehingga nanti Bapak merasa lega karena hadir di sini. Tapi itu tidak cukup ya, karena tidak semua hadir. Warga Desa Bandar Indah tidak semua hadir. Tentu melalui perwakilan. Siapa perwakilan di sini? Pertama BPD. BPD adalah merupakan perwujudan dari masyarakat Desa Bandar Indah yang 11 desa. Kemudian ada Kadus. Kadus adalah perwakilan juga dari masing-masing dusun yang dipimpinnya. Kemudian ada tokoh-tokoh wanita. Alhamdulillah di Bandar Indah ini luar biasa, para ibu-ibu hadir di sini. Ada hal-hal yang perlu didanai, ada hal-hal perlu yang
pembinaan dan seterusnya, apa menjadi kepentingannya, ada yang mewakili. Jadi tugas Bapak Ibu untuk menyampaikan hasil musyawarah ini adalah hasil terbaik, hasil yang kita sepakati bersama sehingga tidak memblunder di kalangan masyarakat. Jadi di zaman sekarang kalau jadi pemimpin ya, apa itu tingkat dusun, tingkat desa, apalagi dewek sebagai camat, kalau tidak bisa mengendalikan diri, tentu ya stres diri, akan tetap kecewa dan selalu menjadi beban pikiran. Karena itu saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang mengemban tugas, harap siapkan mental menghadapi persoalan-persoalan. Karena itu siapapun itu kalau jadi pemimpin, siapkan mental, jangan cemas memikirkan sesuatu yang akan belum tentu terjadi. Menghadap ke depan tegak lurus dengan nawaitu kita. Contoh misalnya, kita sudah mengusulkan sumur bor dengan niat di sumur bor ini bisa untuk masjid, bisa untuk melayani masyarakat terkait dengan persediaan air bersih. Lalu maratur sebaru, ada saja yang tidak setuju. Barangkali yang menjadi pengalaman saya ketika 2 kali jadi kepala desa terkait penempatannya, ada mau di sini, ada yang mau di sini, ada yang mau di sini. Yang sering sekali terjadi adalah ketika ditempatkan di tanah yang bukan hibah milik masyarakat, nanti pas pemilihan kepala desa pelang itu dan sebagainya. Jadi itu terjadi. Jadi itu yang menjadi. Kenapa saya ulas sedikit ini, supaya di dalam pelaksanaan nanti RPJM Des selama 6 tahun ini kita lebih hati-hati ketika kita mau membuat sumur bor, tentu dengan instrumen-instrumen yang lengkap. Ada surat hibah atau surat jual beli, apapun namanya, surat itu yang penting tidak akan menjadi persoalan di kemudian hari. Sehingga niat nawaitu kita itu sudah bagus, maka insya Allah Allah akan membimbing kita, akan memberikan petunjuk kepada kita. Lalu biasa di zaman sekarang, di zaman reformasi yang kebablasan ini, ya seperti tadi, ini mau begini, ini mau begini. Jadi siapkan mental pada pemimpin, itu besar. Kemudian terkait dengan petugas penyusun, ya tentu ada berapa petugas? Kan 11. Jadi petugas yang 11 ini tentu sudah melaksanakan tugas dengan rasa penuh tanggung jawab, dan mudah-mudahan mulai dari niat yang baik untuk kepentingan masyarakat banyak, untuk kepentingan Desa Padan Indah dalam jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga harapan-harapan dari tim penyusun ini nanti bisa berkolaborasi, bisa digabungkan dengan harapan-harapan seluruh kami dari hasil musyawarah tingkat dusun sampai ke tingkat desa ini. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan di acara ini, dan tadi Dewek diminta untuk membuka acara musyawarah desa Padan Indah ini. Maka mudah-mudahan Allah memberkahi, Allah memberikan petunjuk, Allah memberi reda terhadap apa yang kita rencanakan untuk kepentingan Desa Padan Indah. Dengan mari kita mengiring bersama membaca umur kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ngirim proposami mungkin tadi terlupakan bahwa ya dengiring baca petihe ini amat kita baik yang telah meninggal dunia maupun masih hidup. Bagi yang telah meninggal dunia, orang tua kita mudah-mudahan ditempatkan di sisi Allah dengan tempat yang sebaik-baiknya. Kalau yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur, sehingga selalu bersama-sama kita dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin nanti Dewek tidak akan bisa ngirim proposami sampai selesai. Dewek izin meninggalkan proposami lebih dulu. Acara Muslimat Desa pada indah ini dibuka dengan resmi, dan Agung Singapura apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu tutur kata, tertib taksir, Dewek ngirim proposami dengan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah membuka acara kita pada pagi hari ini, kemudian acara ketiga yaitu penutup hari ini, penutup atau doa, dan hari ini akan dipimpin oleh saya minta kesiapan dari Bapak Kepala Dusun Luar PJ untuk memimpin doa. Kepada beliau kami persilakan. Bapak Camat yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, Bapak Pemimpin Desa, Sekdes, beserta para kadus-kadus, sekitarnya Pak Haridir yang berkesempatan hadir pada hari ini. Mari sejenak kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa apa yang kita harapkan di acara Muslim Partes ini berjalan sesuai dengan harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'min, hamdan yu'afin, hamdan wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimati bi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi azal jalali wal ikram. Sallim radhiyallahu ta'ala sayyidina sayyidina rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jami'il ahwali wal afat wa tahdirna biha jami'al hajat wa tudahhirna biha min kulli syar wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tubayyibuna biha aqsal ghaib min kulli khairati bil hayati wa fadl. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kami minta juga nanti akan dipandu oleh pendamping kecamatan sendiri kaitan dengan pembagian kelompok yang tentunya ada 5 kelompok nanti akan dibagi di bidang pemerintahan, kemudian bidang pembangunan, kemudian bidang pembinaan atau kebudayaan, dan yang terakhir bidang penanggulangan bencana. Namun sebelum ke teknis itu Bapak Ibu, jadi ada beberapa hal yang perlu kita simak bersama kaitan dengan RPJMDes ini. Dan saya minta kepada Ketua Tim Penyusun RPJMDes akan memaparkan kaitan dengan rancangan RPJMDes itu sendiri. Saya minta kepada Ketua Tim untuk pemaparan. Saya persilahkan. Yang bersama-sama kita hormati, kita belajar, kita tahu ini Bapak Camat Praetno Jaya yang sudah kita hadir tadi, Bapak Haji Ustaz Sarjana Hukum. Kemudian hadir juga dengan kita pendamping kita yaitu Bapak Kasiran, beliau ini dari hukum, mungkin saja ada kaitan dengan kita yang di
pada kita secara umum dengan beliau. Yang seharusnya kita hormati Bapak Kepala Desa Badan kita masuk SPI yang telah hadir juga tadi memberikan sambutan terkait dengan kegiatan kita pada hari ini, yaitu Musrenbates dalam rangka pembahasan RPJM Desa Pemerintah 6 tahun ke depan. Bapak Ketua BPD yang kami hormati beserta jajarannya dan dikali para kadus desa Pemerintah yang hadir juga, kemudian dari unsur perempuan dari PKK, kemudian sebenarnya kita undang juga dari pihak instansi-instansi pendidikan sepanjang kita undang hari ini, tidak ada yang terlupakan. Kemudian dari kesehatan juga kita undang, artinya dari Polines, kemudian itu juga kita undang, tidak ada yang tidak diundang. Cuma mungkin karena ada beberapa kendala, beberapa halangan, kemudian beliau tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Artinya bahwa ketika ada yang ketinggalan dalam macam nanti terkait dengan rancangan program ini, maka insya Allah kami dari tim penyusun secara khusus dan umumnya pemerintah desa Palembang hari ini mungkin akan disalahkan karena memang dari instansi-instansi ini juga kita coba masukkan beberapa program yang akan kita berusaha untuk melaksanakan di 6 tahun ke depan ini. Cuma yang namanya manusia terkadang kemudian ada yang ketinggalan, makanya kita undang semua untuk bisa kita sama-sama cross check. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan atau memaparkan, terlebih dahulu kami langsung saja menawarkan apakah kemudian kegiatan ini akan saya paparkan terlebih dahulu atau langsung saja kita berdiskusi dengan membagi kelompok. Ini ada beberapa rangkap yang sudah kita susun kemarin dari hasil khusus yang pernah kita lakukan. Nah, kenapa kemudian kami fotokopi ini untuk Bapak Ibu cross check ulang, jangan sampai ada yang ketinggalan. Makanya kita akan bagi kelompok atau saya sampaikan dulu, karena pada akhirnya nanti akan kita bagi kelompok juga dulu. Dalam penyusunan RPJM Desa pada periode kali ini ada 5 pilih seperti itu. Kemudian di 5 bidang ini nanti ada bidang sub-bidangnya. Nah, yang 5 bidang ini adalah yang pertama itu penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian di bidang tersebut ada kemudian lagi nanti penjabaran yang saya maksud dengan sub-bidang. Nah, kembali saya tawarkan, kalau saya sampaikan sub-bidang, kalau hari ini sekarang sudah jam 10:30 untuk pemaparannya sampai jam 12 belum tentu selesai. Desa, bidang pembangunan desa meliputi beberapa sub-bidang lagi, karena banyak sub-bidangnya. Yang ketiga pembinaan kemasyarakatan desa, yang keempat bidang pemberdayaan, yang kelima penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan darurat lainnya secara umum. Nah itu juga sudah kami rincikan bersama beliau, yang kemudian sudah kita print out seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian harapan saya untuk lebih mengefektifkan waktu, kita langsung saja bagi kelompok ini, kemudian nanti akan berdiskusi sama-sama melihat, memilih, jangan-jangan di yang sudah kita ikut ini ada yang belum masuk, sehingga nanti kemudian kita akan masukkan kembali sehingga tidak terjadi timpang tindih. Dusun kedua ajak wah kan padahal ke khusus wah ke golok contoh dulu ini sebagai harus saya kan di kuah golok ya barat mungkin unsur alat perang. Nah ini contoh kan, nah alat perang kan golok maksudnya artinya bahwa itu tidak kita masukkan. Ini saya mah embe alat perang coba khusus lah. Itu maksud saya. Ini contoh. Kemudian sebagai permakluman saja, di yang sudah kita input ini ada beberapa
yang kosong yang kemudian memang kita tidak berani input kemarin. Nah, disinilah nanti kemudian kita akan mencoba untuk misalkan di Dusun Kelabi 2 ya, ini contoh di Dusun Kelabi 2 di apa namanya yang sudah kita print out ini juga ada di Dusun Kelabi 2 misalkan tentang pengadaan penambahan kakak untuk penerima kartu BPJS Kesehatan. Jumlahnya belum kita tahu sehingga kita kosongkan dulu. Nah, ini yang penting kemudian kita bagi kelompok tadi. Kemudian kreat juga di poin tersebut juga belum kita tahu berapa yang harus kita masukkan. Dan masih ada beberapa yang kosong jumlah volumenya. Ada beberapa yang masih kosong. Yang kemudian di saat inilah kita akan tentukan itu. Nah, kami tidak berani masukkan sembarangan. Waksa nama seket ternyata nilai nama 100. Nah, ini maksud saya. Nah, kemudian lanjut lagi seperti yang saya sampaikan tadi, alangkah baiknya kita segera bagi kelompok saja. Ada kalau tidak salah 7 rangkap ini tadi. 7 rangkap, maka kita buat 7 kelompok seperti itu. 7 kelompok untuk sama-sama cross check. Jangan-jangan ada yang masuk susu ini, segala macam. Termasuk pembuatan pemasangan batu geronjongan di beberapa dusun tadi belum berani kami masukkan volumenya seperti itu. Atau 5 kelompok aja saya bidang. 5 kelompok. Oke, baik. Kalau begitu kita sepakati kita bentuk atau kita buat 5 kelompok sesuai dengan bidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan banyak lebar oleh Bapak Camat Berdaya terkait dengan usul Pardes pada hari ini. Jadi hari ini adalah momennya sangat penting untuk kita semua. Jadi Desa Pandan Indah 6 tahun ke depan. Maka saya mohon dengan hormat kepada semua kita untuk mengikuti acara ini secara cermat dan seksama. Karena apa? RPJMdes ini berlaku sampai dengan 6 tahun. Satu periode kepala desa terpilih. Sebab nanti tanpa adanya RPJMdes ini, lalu kemudian ada RKPDes, ada APBDes, maka itu akan menjadi temuan. Ya, temuan. Kemudian ada RPJMdes, namun tidak ada di dalam dokumen itu bukan kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala desa yang tertuang di dalam RKPDes, maka itu akan jadi temuan juga. Begitu pula ada di APBDes, namun tidak ada di RKPDes, itu akan jadi temuan. Maka oleh karena itu, mari sekarang pada hari ini kita mencoba untuk menguras semua pemikiran tenaga. Sebab pada hari ini adalah sesuai dengan spanduk di belakang atau di spanduk kami bahwa musyawarah rancangan pembangunan desa Pandan Indah adalah musyawarah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa 6 tahun ke depan. Sehingga pada hari ini bukan batas waktu untuk memberikan semacam masukan oleh masyarakat, oleh peserta. Sehingga nanti di dalam dokumen yang dibagikan itu silakan ditambah kalau ada yang kurang. Kemudian setelah itu kita sepakati bersama untuk kita berikan prioritas mana yang layak menjadi prioritas utama yang akan dilaksanakan oleh kepala desa Pandan Indah yang terpilih. Ini jelas sesuai dengan visi misi kepala desa terpilih. Ya, kemudian RPJMdes ini bisa dirubah tatkala satu adanya bencana alam dan bencana non alam. Contoh adanya krisis ekonomi, krisis politik dan sebagainya, itu boleh dirubah RPJMdes itu. Akan tetapi kalau itu tidak ada, maka RPJMdes ini tidak bisa dirubah. Kalau
juga ditetapkan oleh UPD. Dan pada hari ini mari kita sepakati bersama, kalaupun ada yang kurang silakan ditambah. Sebab ini adalah hari kesempatan kita untuk menambah, untuk melengkapi usulan-usulan hasil daripada tim penyusun yang melakukan penggalian gagasan di masing-masing dusun, di 11 dusun di desa Padan kita. Nah, oleh karena itu, dalam hal mencermati hasil ini nanti, mohon dengan hormat dalam satu tim itu buat satu ketua untuk apa? Untuk mempresentasi nanti dalam hal membuat prioritas-prioritas. Sebab tujuan Muslim Foundation ini adalah untuk membahas dan menentukan prioritas-prioritas utama daripada yang akan dilaksanakan oleh kepala desa terpilih. Nah, kemudian terkait dengan prioritas-prioritas itu, misalnya di satu dusun, misalnya dusun A dan dusun B, dia punya usulan jalan, misalnya sama-sama rusak di jalan ini, sama ruasnya sama, volumenya sama, rusaknya sama, kemudian pemanfaatnya yang beda. Nah, misalnya di dusun A misalnya, pemanfaatnya untuk kakak miskinnya hanya 10 orang misalnya, kemudian di dusun B hanya 19. Ini otomatis dusun B yang akan menjadi prioritas pertama di dalam pelaksanaan itu. Sebab di dalam dokumen itu sudah jelas berapa laki, berapa perempuan pemanfaat di tempat akan dibangunnya ruas jalan tersebut, dan berapa anggota rumah tangga miskin sudah jelas di situ. Nah, tadi itu ada yang kosong, khusus mandi 2, khusus panggungan, ya jelas. Jika tidak bisa akan memberikan semacam indikator untuk memberikan prioritas. Kemudian sesuai dengan pesan Pak Camat tadi, mari kita kalau sudah masuk seperti ini, mari kita jangan ada ego dusun, ego pribadi, ego kepentingan. Mari kita melebur membawa menjadi satu, yakni kepentingan pada indah 6 tahun ke depan. Sebab kalau perencanaan itu salah, maka hasilnya akan salah. Ya, jelas itu. Rencana salah, maka ya hasilnya akan salah. Sehingga dalam hal ini mari kita bersama melihat hasil daripada tim penyusun melakukan penggalian gagasan di masing-masing dusun. Sebab ada salah satu prinsip di situ seperti lengkap misalnya, maka di situ harus lengkap di semua aspek pembangunan di ada desa, baik fisik maupun non fisik. Kemudian ditentukan, mari kita tentukan. Jangan kita ada yang maka dalam hal ini misalnya dusun A, dusun B, dusun C dan seterusnya. Jangan ada egoisme kita di situ. Mari kita membangun desa Padanila sesuai dengan visi-visi betul daripada berdiri bersama. Ya, begitu kan? Berdiri bareng-bareng. Sehingga dalam hal ini Belum Sami menjadi tokoh, menjadi putusan yang hadir pada saat ini. Pegang dia amanah dari masyarakat. Ini adalah amanah dari masyarakat yang sudah digali oleh teman-teman sehingga amanah masyarakat itu jangan diabaikan. Kemudian usulan itu seperti yang disampaikan oleh saya tadi, jangan sampai itu sebuah khayalan dan keinginan. Betul visi-visi itu adalah mimpi, agar tapi misalnya seperti yang disebutkan tadi, kita ingin membuat jalan layak dari Kabupaten Daerah, itu sebuah sangat-sangat membuat keinginan yang sangat tidak bisa kita capai. Nah, contoh misalnya ada usulan untuk membuat jalan layak dari Padanila ke Kabul, dari Kabul ke kecamatan, itu sangat mustahil. Kemudian misalnya kalau jembatan dengan pertengahan 12 meter itu wajar, akan tetapi anggarannya mungkin tidak bisa dari APBD, maka kita itu akan alihkan ke APBD 1, APBD 2, bahkan besar. Jangan berkecil yang tidak merupakan layanan, maka semua jangan dihapus. Itu apapun itu usulan dari masyarakat yang hasil pagas teman-teman itu jangan dihapus. Malah kalau
saya minta ditambah, mungkin ini kita manusia tidak luput dari salah dan lupa, sehingga itu ditambah. Masalah prioritas ini kan untuk 6 tahun, misalnya ada jalan konflik sepanjang 5.000 meter, berarti 5 kilo. Mungkin di situ nanti bisa tahun pertama kita bisa laksanakan tahun pertama, terus kedua. Nah, itulah maksudnya di dalam rancangan itu capaian outputnya, capaian pelaksananya seperti itu akan kita tahu hasil kita pada hari ini. Kemudian capaian outputnya nanti mana kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Misalnya untuk jalan seperti yang saya sebutkan tadi sampai 6 tahun, apa kita cita 6 tahun nantinya. Tapi kalau bisa 3 tahun, kita cita sampai tahun pertama sampai 3 tahun. Itu merupakan sesuai dengan kekuatan atau kebutuhan kita bersama. Nah, sehingga nanti dalam hal rancangan itu tim penyusun masih memakai angka, sehingga tidak ditampilkan di situ, masih memakai angka estimasi perkiraan. Contoh, misalnya ada jembatan 5 kilo dengan biaya 1 miliar misalnya. Bisa saja itu dikerjakan 500 juta, misalnya setengah miliar. Tapi nanti setelah penetapan pakai berbeda, setelah penetapan rancangan nanti jangan disangka, jangan dibantah terkait dengan estimasi anggarannya, ya, karena itu estimasi belaka, tidak tepat. Maka nanti, dan juga itu waktu penyusunan yang kemarin, teman-teman di penyusun tidak turun lapangan hasil dan tidak tidak mengukur luas dan lebar serta tidak survei harga juga di lapangan. Sehingga dalam hal ini saya minta nanti Pak BPD beserta badannya untuk tidak menekan itu. Tapi kami bimbing kemarin sesuai dengan panduan-panduan yang ada tahun-tahun sebelumnya, tidak begitu jauh dan tidak begitu dekat, ya di tengah-tengah. Sehingga dalam perubahan nanti di dalam menyusun RKPS, ingat RPJMD turun menjadi RKPS turun menjadi RKPS. Maka di dalam penyusunan RKPS itu nanti, maka tim penyusun RKPS akan turun melihat, misalnya prioritas pertama untuk jalan, betul tidak jalan ini panjangnya 12 meter, kan begitu. Dia akan mengukur, sehingga nanti dia akan membuat volume yang pasti dan anggaran yang pasti sesuai dengan teknis, ya, pada waktu penyusunan RKPS. Kemudian RKPS akan dituangkan di dalam RKPS berdasarkan hasil musyawarah desa sesuai visi apapun itu kepala desa berdiri bareng-bareng. Baik, sebelum itu mungkin ada yang ditanyakan dulu, kita diskusi sebelum kita bentukkan kelompok. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Salah dari Dusun Kami 2. Jadi saya tanyakan Pak terkait dengan bidang yang ada. Ketika ada usulan yang bisa bidang pemerintahan masuk ke bidang lain, apakah itu tidak bermasalah? Salah dua masuk. Oh ya. Terima kasih. Siap. Ada pertanyaan di bidang pemerintahan masuk ke bidang pembangunan misalnya. Salah dua, salah masuk, salah kamar, salah pintu, salah kamar, salah masuk. Jelas. Sehingga secara logisnya, kalau kita salah masuk, misalnya kita salah masuk di rumah orang, maka salah juga. Jelas. Makanya itu yang akan kita perbaiki pada hari ini supaya jelas, tidak ada salah kamar, salah pintu, salah masuk, salah kamar. Sehingga dalam hal ini teman-teman harus selektif, ya, dalam hal melihat hasil teman-teman itu. Mungkin ada rumah seperti itu, silakan kita bahas bersama untuk menjadikan kita pemerintah desa selama 6 tahun, ya. Ingat, RPJMD ini adalah dokumen kepala desa selama 6 tahun, ya. Terima kasih. Pemerintahan, penyelenggara pemerintahan, ketiga, pertama bidang penyelenggara pemerintahan, kedua bidang pembangunan, ketiga bidang pembinaan,
keempat bidang pemberdayaan, kelima tambahan bidang penanggulangan bencana, baik bencana alam maupun non alam. Ini yang sering kita lupakan terkait dengan bidang di bawahnya. Sebab itu yang saya maksud tadi, bahwa RP13 ini bisa dirubah tatkala ada bencana jika kita masukkan bidang yang 5 tadi. Setuju? Setuju. Oke, mari kita mulai. Kita berhitung dari 1 sampai 5. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3. Oh, pulang depan. Iya, ini belum. 2 kan? 3. Paham. Tadi itu 5 orang. Hah? 5 orang ya. Yang penting masing-masing bidang kan benar. Oke, baik. Silakan nomor 1 gabung dengan nomor 1. Ya, gabung nomor 1 dengan nomor 1. Nomor 2 gabung dengan nomor 2. Nomor 3 gabung dengan nomor 3. Nomor 4 gabung dengan nomor 4. Nomor 5 silakan gabung dengan nomor 5. Sesuai dengan nomor yang sudah disebut. Kemudian nomor 1 akan membidangi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Nomor 2 bidang pembangunan desa. Nomor 3 bidang pembinaan masyarakat desa dan lembaga masyarakat. Kemudian bidang 4 pemberdayaan desa. Nomor 5 bidang penanggulangan bencana. Silakan. Waktu yang telah diberikan, kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelum kita mulai action untuk cross check di bidang masing-masing. Nama saya Jemaah Kasmukanen. Yang ingin saya tanyakan terkait tentang kebentukan kelompok ini. Tujuannya adalah satu kelompok dengan kelompok lainnya akan memegang di masing-masing bidang. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita tahu, misalnya di bidang pembangunan misalnya, sedangkan kami memegang bidang pemerintahan, bagaimana kami tahu apakah usulan-usulan kami yang ada di usul itu lengkap di bidang pembangunan misalnya. Nah ini apa namanya sulit, beda kelompok misalnya. Nah untuk memproses yang final untuk kita ketahui secara komprehensif dulu apa yang kita lakukan di masing-masing adalah ini mereka yang kami tunjuk. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan yang hebat, yang bagus, bahwa bagaimana kita tahu tentang usulan yang sudah masuk, sementara di situ bukan kelompok kami atau tidak bangunan. Di dalam hal kelompok ini kita bebas menanya ke kelompok lain. Mungkin kelompok 1 yang memegang pendengar perintah desa boleh menginformasikan ke kelompok lain. Ya. Kemudian kelompok 2 boleh menginformasikan ke kelompok yang lainnya. Atau begini, mohon maaf, kalau begitu buat apa untuk kelompok bahkan saja semua kita punya opini untuk kita harus cek masing-masing. Enggak selesai kan? Begini Pak, pertama, kenapa kita bentuk kelompok? Supaya di situ membaur antara usul 1 usul 2. Ini kan perwakilan kita ini. Ya, kalau seperti itu, kenapa harus ada musyawarah deh? Dan dipanggil saja kan siap. Kita ke kantor desa kan, bagaimana ini? Nah, sekarang kita membawa melebur dari 1. Nah, di situ supaya tidak ada ego usul, ego pribadi, ego kepentingan. Mari kita melebur menjadi 1 untuk menuju pada indah cemerlang. Silakan Pak Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kan yang dibagi perubahan sama. Jadi dia juga di usul di sini yang juga masuk di sini adalah hasil musyawarah. Jadi ketika nanti kita sudah berbagi kelompok, maka kita akan baca apa saja yang sudah kita usul di masing-masing kelompok, dan kekurangannya nanti akan kita tambah di mana? Di Pembaru paling dalam. Baik, jadi kekurangan ini yang di dalam taraf itu ada ATK.
harus ada volume. Kalau terlalu lewis harus tidak lewis. Nah di sini kita banyak kurang lengkap. Maka kalau ada kekurangan nanti maka silakan dicatat di belakangnya. Karena kita akan membuat lagi. Kita akan mengarahkan tim penyusun. Karena ini belum diterima. Untuk silakan lengkapi kita penyusun. Oke. Kemudian terkait dengan apa tadi? Usulan ini kan masing-masing sudah jelas. Mungkin nanti seperti yang diusulkan oleh harus orang tadi. Cuma kita lihat kekurangannya saja ini. Ya. Kita tambah. Ya. Atau mungkin terlupakan. Jadi yang ditanyakan oleh kakak Bima tadi tidak salah kemudian ketika Pergub itu juga mengcross-check bidang-bidang yang lain. Makanya tadi sudah kita minta di satu kelompok itu ada ketuanya yang kemudian nanti akan presentasikan. Nah, misalkan Sida dapat penyelenggaraan pemerintahan desa, contoh saya kan, Sida juga ada apa-apa nanti cek di pembangunan desa menurut Sida ternyata ini yang kurang. Nanti yang akan dapat kelompok yang dapat pembangunan desa dan akan kita kombinasikan mana yang kurang dan juga mana yang belum masuk silakan masukkan. Kemudian terkait dengan yang itu Kak Tuan, Kak Pak coret aja di belakangnya. Ditulis bukan coret. Ditulis ya, ditulis. Lengkap, alamat dan sebagainya. Misalkan dusun ini ternyata masih kurang yang ini. Kenapa tidak disiapkan form khusus? Enggak, karena nanti enggak akan di sini. Enggak ada, bukan ada artinya sih. Karena kembali kita akan input, kalau ada kita input seperti itu. Nah, sedikit informasi tadi Pak Agus Lambi 1 terkait dengan dana kaya miskin yang memang belum masuk di sini itu. Agus Lambi 2 itu saya serahkan di sini selaku PLT kemarin sudah diamanahkan oleh Pak Kades untuk nanti koordinasi sama Berak Salam. Kemudian Panggongan juga belum ini. Dari kemarin saya minta dulu maka dari Oke nanti sama saja. Terima kasih ya, silakan kelompok yang lain. Selanjutnya, sesuai arahan pendamping Kecamatan Praberadaya, semua peserta terbagi menjadi 5 kelompok diskusi sesuai dengan 5 bidang dalam penyusunan RPJMDes, yakni bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pembinaan, dan bidang kebencanaan. Dalam pembahasan RPJMDes Desa Penan Indah, semua unsur masyarakat desa terlibat, antara lain BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK, dan kader posyandu. Kegiatan diskusi kelompok 5 bidang ini bertujuan untuk mencermati dan menyempurnakan hasil kegiatan musyawarah di tingkat dusun beberapa waktu lalu. Kegiatan diskusi kelompok ini cukup menarik karena semua peserta menyampaikan pendapat dan perdebatan yang cukup konstruktif berdasarkan potensi yang dimiliki oleh desa. Kemudian setelah selesai proses diskusi kelompok, masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan hasil penyempurnaan masing-masing bidang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh narasumber, yakni dalam rangka Muslimbangdes tahun 2023-2028. Langsung saja kita persentase khusus untuk kelompok 5 yang menangani bidang penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan darurat lainnya. Karena bisa dicek di lembaran terakhir itu tidak ada tertera sub bidang atau item-item tertentu. Maka di sini kami tulis yang sekiranya akan terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi di kemudian hari dari tahun sekarang sampai 2028. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti kita berdoa ini. Yang pertama, ini yang sekiranya akan terjadi tahun depan adalah bila kurang mohon ditambah, bila lebih jangan dikurangi. Gempa bumi, kemudian berikutnya ada banjir. Ini berlaku untuk kita semua, bukan di dusun Bukari saja ya, atau di dusun-dusun lain. Kemudian berikutnya longsor, yang mungkin bisa terjadi di Rege lah khususnya. Kemudian ada kebakaran, dan ini semua bisa terjadi dimanapun. Kemudian ada gagal panen, yang insya Allah tahun ini tidak gagal panen. Kemudian ada pengadaan ini pesannya kada sebelum GJ yaitu pengadaan alat-alat KMTB dan pelatihan lainnya. Kemudian ada krisis militer, ada wabah penyakit baik di peternakan maupun manusianya. Termasuk bencana. Ya makanya ini bidang saya. Kemudian selanjutnya ada angin topan yang bisa saja terjadi kapanpun. Besok pagi atau kapan saja bisa terjadi. Itu saja, mungkin ada yang kurang sebelum saya lanjutkan. Bapak sedikit. Oke, terima kasih. Lanjut. Jadi menunggu tadi bahas akan ditahui yang sering saya dengar adalah bencana, longsor dan sebagainya. Tapi kalau melihat beberapa saat ini bahwa saja yang terjadi adalah bencana kekeringan. Penanggulangan yang harus kita lakukan apa, bentuknya seperti apa, itu yang ingin kita lihat. Itu dari kelompok lain ke kelompok kami perlu subnya ya, perlu penjelasan. Karena di sini kan dalam bentuk umum kita tuliskan yaitu gagal panen. Gagal panen itu bisa disebabkan karena terlalu banyak hujan, terlalu kekeringan. Itu masuk ke situ juga. Gagal panen yang disebabkan oleh wabah juga bisa. Selanjutnya usulan khusus untuk dusun kami atau kelompok kami, yakni ada BPJS sosial atau BPJS kesehatan yang belum kami tuliskan kemarin. Kemudian ada geronjongan yang panjangnya 250 meter. Mohon untuk kelompok pembangunan. Mohon ditambah usulan kami. Kemudian ada pengadaan gedung LKP dan pengadaan alat-alatnya. Itu dalam bentuk umum mungkin ya. Usulan tadi ini saya tidak paham karena usulannya belum gizi. Yang diusulkan oleh belum gizi. Oh boleh. Kemudian selanjutnya ada pengadaan pengadaan pasar khusus komponen yang menjadi gizi. Artinya ini kelompok kami yang mengusulkan. Ya. Selanjutnya ada lapangan pembuatan atau pembangunan lapangan sepak bola dan futsal. Mungkin desa yang akan punya wewenang atau agenda. Tapi kami juga perlu mengusulkan itu untuk dusun. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang apa yang disampaikan supaya jelas jalan. Ditanya oleh Ketua Bidi tadi bahwa terkait dengan keringan. Nah, disitulah fungsinya tim penyusun turun melihat permasalahan dan potensi di situ. Contoh, gagal panen. Masalahnya apa? Kekeringan. Potensinya apa? Ada petani, ada sawah kan. Kemudian apa gagasannya?
sumur untuk pertanian, kan gitu. Nah itu yang dimaksud oleh KWPD tadi. Gitu Pak ya. Terima kasih. Kedua yang tadi kelompok 5 menyebut tentang gagal panen. Besar kemungkinan juga bukan gagal panen, ada gagal tanam juga ada. Termasuk gagal tanam juga. Besar kemungkinan juga ada pengeringan. Nah, barangkali seperti apa yang disampaikan tadi bahwa kalau gagal tanam mungkin ada solusinya, jemur bor dan sebagainya. Mari terima kasih. Segala macam masuk di situ ada usulan saya, ada embung, kan gitu untuk antisipasi, ada penampungan air hujan, Pak. Kemudian ada bor pertanian, itu solusinya. Itulah namanya gagasan yang lahir dari usul masing-masing. Ya, silakan yang lain itu. Bencana itu dua macam, bencana alam dan non alam. Tadi sudah disebut kronis juga termasuk di situ. Nah, kemudian tidak lupa juga pakai artinya, maka perlu diadakan BPJS di situ kan ada kekurangan. Sehingga usulan kegiatan ini tidak lepas mata rantainya, selalu sambung menyambung. Itu namanya bencana. Terima kasih. Kira-kira saya tanya ini, sebab kalau masalahnya terjadi banyak sekali janda-janda muda misalnya, terjadinya perkawinan sendiri saja, ya. Maka di situ perlu ada semacam penyuluhan terkait dengan perkawinan sendiri, perlu dicatat di situ maksud saya. Ya. Sekarang berapa? Langsung aja kita di tempat yang di bidang kebudayaan ya. Tentu di bidang kebudayaan ini kita akan berbicara masalah UMKM dan intinya untuk penguatan SDM ya. Jadi di mana di kebudayaan ini kita akan usul yang pertama adalah pengadaan kursus gratis bagi masyarakat yang hobi atau suka dengan teknologi. Kedua perbegelan, kemudian mungkin ada di yoga dan tata rias mandir ya. Itu yang pertama. Kemudian kan usulkan juga kebetulan di sini kita baca tidak ada pengadaan rekening anggota kelompok tani. Iya, ini binaan dan kebudayaan. Kemudian juga pembangunan di bidang pembangunan ini. Tapi tidak apa-apa ya kita masuk di sini juga ya. Kebetulan kita baca juga tadi di bidang pembangunan tidak ada pembangunan lapangan SMK khusus untuk dusun biologi dan pageran sekolah. Kemudian pengadaan buka untuk sekretariat peguyuban Putra Pandawa Pangandaran. Ya, ya, tapi di bidang pemberdayaan dimasukkan. Terus kemudian alat pengeras suara masing-masing musola. Oke. Bulan tadi kita baca tidak ada di situ. Terus pengadaan alat penunjang pendidikan Al-Quran di tiap-tiap musola juga. Setuju kan? Kemudian ada juga kebetulan kelompok 4 adalah wanita semua, hanya saya yang laki, maka dia usulkan untuk KB gratis. KB gratis, sebetulnya tidak ada di situ. Kemudian pembangunan gedung LKP, lembaga kursus dan pelatihan yang swasta. Maksudnya apa? Kemudian yang ke-9 adalah kebetulan juga ada dari guru teman-teman di kelompok 4, usulannya adalah seragam siswa dan guru. Kemudian yang ke-10 pengadaan tempat rekreasi atau taman wisata di dusun Bodogeji. Nah, kebetulan kita punya di situ kan ada kenangan bangunan. Kemudian pasar tadi ada, sudah ya. Terus seragam kader Posyandu ini yang kita juga, kebetulan kader juga ini. Oke. Pembuatan BPJS gratis ya.
Cuma itu 13 item yang kami usulkan sebagai tambahan dari apa yang sudah direncanakan sebelumnya dari hasil khusus, dan mungkin ada yang kurang mau ditambah, dan kalau yang kurang jangan yang lebih jangan dikurangi. BPJS Kesehatan tadi ya sudah dari awal saya sampaikan, yang belum masuk datanya itu dusun Kelabi 2 dengan dusun Kereta untuk BPJS. Nah, makanya saya ingin tanya sekarang langsung aja dusun Kelabi 2 untuk pengadaan penambahan KK penerima kartu BPJS Kesehatan kira-kira berapa khusus Kelabi 2? Saya potong sebentar. Khusus Kelabi 2 khusus yang kesehatan dulu BPJS saja dulu. Sebenarnya tidak jadi ada ini, jadi tergantung masalah BDT. Permen fungsi tergantung BDT masalah dulu. Itu tergantung BDT. Beda kalau diusulkan melalui desa, artinya dana dari desa kan istilahnya mandiri. Kalau ini kan BPJS Kesehatan umum, berarti bapak langsung dari pusat, tergantung BDT itu nanti. Kalau memang belum masuk di BDT, maka kita bisa kenapa dia. Jadi ada yang kebetulan masuk justru katanya ini berapa kira-kira yang belum masuk itu. Oh, yang belum masuk. Kalau memang Kelabi 2 sudah masuk semua. Yang belum. Oh, berarti masih 30 hektar kemarin. Kepada belum lah kasih Kelabi 2 dinas dulu. Teriak. Saya tulis saja ya. Saya tulis saja. Oke. Baik. Silakan. Soal itu menanya kenapa hijau kakak bukan orang. Ya, pakai kakak karena di situ dijelaskan. Iya. Apakah di dalam BPJS itu secara individual apa sih? Kalau orang individu sebagai bentuk manfaat, tapi misalkan belum dia dapat nanti kartunya, tetapi sudah katanya sudah tergantung ada apa satu nanti ketika dia dipakai itu tidak punya kartu, cukup dengan dicek nicknya ya itu makanya nanti walaupun sekarang sudah tertera di sini bisa berubah. Yang dimaksud oleh kami Kelabi tadi sesuai dengan BDT-nya. Bisa saja di BDT belum terpakai, maka ini akan diusulkan. Dan juga ini walaupun banyak, ini kan sudah saya bilang estimasi juga termasuk. Ini kan selama 6 tahun ini, 6 tahun ini bukan 1 tahun. Kita berbicara satu periode, 6 tahun. Ini 6 tahun. Ingat, kita bisa masuk di APBD 1 di APBD 2. Sebab yang saya sampaikan tadi bahwa kalaupun nanti ada program kabupaten atau provinsi, namun tidak ada di dokumen kita di BPJS, otomatis itu akan terlempar ya, tertunda. Ya, sehingga sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, mohon segera masukkan semua. Masalah sumber dananya nanti itu nanti kita akan lihat terkait dengan informasi kabupaten. Dari kelompok pemberdayaan. Yang pertama adalah jadi UMKM. Jadi dibahas. Ada juga beberapa pemberdayaan yang harus kita berdayakan. Contoh Bakulah ini penting karena sangat baik. Memudahkan dari sepeda motor sampai ban. Tolong dicatat. Dan kemudian yang kedua, fasilitas tolong dilihat dan harus dicat. Jadi jangan menonton kepada satu dusun aja. Tapi mari kita berbicara pada kita secara keseluruhan. Mungkin kalau berbicara sekolah dan madrasah, atau punya sekolah dan madrasah. Jadi jangan di satu tempat semua yayasan yang ada di Pandan ini tolong dicatat fasilitas Desa Solok. Kemudian yang lain, marah nyaman bagi ini penting. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat kita. Contohnya saya lihat di dusun Krea juga ada kegiatan itu penting. Kita kami dan kita berdayakan mereka agar meningkatkan taraf ekonomi Bandung dan menghasilkan 10 lumayan.
misalnya untuk penambahan modal usaha bakulan itu nanti 11 dusun di lokasinya 11 dusun desa Paranida, maka di situ akan dilihat nanti dirinya berapa lagi berapa dusun. Itu yang diminta oleh ketua tim tadi. Berapa manfaat untuk apa? Untuk kita menentukan prioritasnya. Nah, sudah jelas di situ di pokok kan. Sudah dimasukkan semua Pak ya. Silakan ada yang lain. Kemudian kita globalisasi. Baik, ini untuk kelompok 2 bagian pembangunan ya, pembangunan desa. Ada beberapa usulan tadi di dusun Panggongan. Yang satu buah sumur bor di SDN Patulunok. Yang kedua, rehab gedung madrasah. Sebenarnya sudah ada nanti di sudah ada di hasil musdusnya, tetapi secara umum ya, spesifiknya ini di madrasah Al-Mujahidin Panggongan. Ya. Yang ketiga, bantuan sarana prasarana kaum Al-Mujahidin Panggongan dan honor guru ya. Ya, insentif guru. Yang keempat, insentif guru TPQ dusun Panggongan, TPQ Al-Mujahidin. Dusun bagian pembangunan desa di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ya. Ini masih di bidang pendidikan dusun Kelambi 2 di fisik ya. Ada satu pembuatan talut dari batu dangkah ke Kelambi apa maksudnya? Kelambi 1 ya, Kelambi 2. Ya. Spesifiknya di Batu Bangkit Teluk Tanjung. Yang kedua, insentif guru TPQ. Yang pertama, karena di dusun Kelambi 2 ini ada 2 TPQ Darul Yakin dan di TPQ Al Kamariyah. Yang di dusun, kemudian dusun Kelambi 1 dan Kelambi 2. Yang pertama ada tembok keliling kubur dan sarana prasarana kubur. Ya. Ya sudah masuk secara bisa di nanti kita pilih. Yang kedua, penerangan lampu jalan Kelambi 1 ke Kelambi 2. Kemudian ada pengadaan speaker posyandu Kelambi 1, Kelambi 2. Yang selanjutnya di Kelambi 1 pengadaan lingkungan senderan perigi. Terus Kelambi 1 lagi rumah Kelambi 1 dan Kelambi 2 rumah bedah RTH. Sudah masuk semua. Sudah ini. Sebelum disangka, untuk kita saringkan bahwa kayaknya di sini kurang jelas. Contoh sekarang, untuk insentif guru TPQ Darul Yakin dusun Kelambi 2 berapa guru TPQ-nya? Karena secara belum jelas kan. Nah, kemudian ya ditambah ya. Kemudian terkait dengan pengadaan speaker posyandu itu sudah jelas. Paling atas dia paling utama dia untuk semua kebutuhan dan fasilitas. Ada sudah dari kalau bicara dia oke. Ya. Kemudian ya terkait dengan insentif guru berapa
orang yang menerimanya. Itu dijelaskan sebab di situ bukan rencananya nanti akan ada di situ. Teman-teman kalau tidak ada ini, teman-teman nanti akan kesulitan. Kenapa anggaran yang akan diestimasikan? Jangan disukai dulu. Kemudian misalnya sekarang tidak ada di APBD, jangan berpikir lagi karena kita punya APBD 1, APBD 2. Kita akan masuk di situ. Ada namanya rencana pembangunan daerah, termasuk RKBU, RKPDS, maka masuk di situ. Yang jelas, alhamdulillah teman-teman bisa jadi memasukkan semua apapun kebutuhan masyarakat kita. Oke, berdasarkan dari kelompok 2, silakan. Jadi BPPG itu minimal 3 dalam satu lembaga. Minimal 3. Silakan berapa? Minimal 3. Minimal 3, maksimalnya 5. Minimal 3. Maksimal 5. Ya, kalau ada 5 kata kunci sebenarnya kalau jalan. Drainase, tanduk, pengerasan, timbunan, sendera, rapat sebenarnya itu yang kita cari. Sebenarnya rata-rata semua jalan butuh itu. Itu yang menjadi sendera ini penting. Jadi, ayo marah. Jadi sekitar 7 item inilah yang menjadi kebutuhan khusus infrastruktur jalan. Tapi kayaknya kita sudah mau beralih, jangan timbunan terus. Waktunya kita paling tidak lapel. Ya, timbunan, pengerasan, ya aman. Dan akhir-akhir saya menginginkan sekarang sudah waktunya kayaknya kita sudah mau memakai alat berat sebenarnya untuk perbaikan gorong-gorong ini penting. Kalau ada drainase sudah tertutup, rata-rata masyarakat binanam, ulur, puntik dan lain sebagainya jadi tutup. Gorong ini penting kita lakukan, butuh tanda peran setahun ini dari semua dusun. Ini penataan lingkungan. Ya. Itu saja barangkali. Terkait masalah DPD harus dicek. Saya berharap dari pihak Pemdas bersama Sekdes untuk melihat dan mencatat seberapa banyak, kalau tidak salah di Padang Indah hampir 55 banyaknya DPD dan dia punya izin itu sebagai syarat bukti utama. Sampai itu saja. Jangan sekali-kali di sini kita ada ego pribadi. Mari kita sudah mencerminkan bahwa ini adalah kepentingan kita bersama. Terima kasih. Tidak waktu maksud saya, artinya bahwa ketika memang itu sudah masuk di usulan, tidak mesti harus disangka ataupun disampaikan kembali, karena yang disampaikan oleh beliau itu bisa dicek di situ, itu sudah masuk. Artinya biar waktu kita lebih kita efektifkan lah. Mana yang memang belum masuk, lupa, kemudian pas hasil kelompok tadi juga kelupaan, itu yang mohon ditambahkan atau disangka, itu maksud saya. Nah, yang tadi itu semua itu sudah kita masukkan, yang lebih mengefektifkan waktu maksud saya. Baik, terima kasih. Lanjut ke bagian pembinaan masyarakat. Jadi yang adalah pengadaan pakaian adat untuk semua dusun. 2, pengadaan seragam remaja dan remaja. 3, pembinaan kesenian di dusun Akar. 4, pembinaan kelompok renang di dusun Begi dan Anggar. Selanjutnya pembangunan jembatan di dusun Anggar, pembangunan markas remaja dan remaji di 2 dusun. Usulan ya markas. Ada yang mau ditanggapi ini dengan kelompok. Jadi kita pahami bersama, ini kan masih tahap usulan. Jadi nanti tim ini juga kan belum selesai kerja.
Jadi insya Allah kalau semua dirangkum pada hari ini satu kita bisa tetapkan RPJMD di sini. Tetapi saya kira sudah banyak usulan ini, tapi sebanyak-banyak mungkin. Karena berbicara yang tahu ini atau perkawinan ini, mungkin di sini saya punya usulan khusus untuk dusun ajaran, mungkin yang lain tidak butuh. Kompleks atau rumah janda, itu ditahu begini. Karena bagaimanapun di setiap dusun ini kan ini belum ini dua kompleks janda ini, karena secara secara ekonomi, karena memang mereka itu hidup sendiri, jadi ini butuh perhatian, butuh pembinaan dari kita. Ini perlu mungkin supaya lebih simpel untuk bisa mengawasi. Ini masuk pembangunan. Ada beberapa, contohnya di bagian lembaga tadi, kemungkinan di beberapa dusun ini banyak yang punya lembaga PAUD atau apa sejenisnya. Mungkin itu bisa dicatat semua dusun atau semua lembaga yang ada, biar nanti tercover semuanya. Maksudnya itu saja dulu. Artinya setelah dusun-dusun itu tidak mampu, misalnya setelah ditambah atau apa namanya, maka LPDG di desa itu sebagai penyambung juga untuk memberikan misalnya untuk misalkan untuk lagu misalnya kan, atau anggaran kan itu. Apakah ada belum? Perlu tidak? Diadakan ini lembaga milik desa maksud saya. Ya, jika nanti keluar dari sebuah TPG yang ada dusun itu masuk ke desa, dia menjadi hak dan wewenang desa. Misalnya di TPG A misalnya, oh ya ada buah ke Pakades. Kalau masuk TPG untuk dilunaskan atau apa namanya kan, maka yang bertanggung jawab itu nanti adalah desa. Oke. Terakhir dari kelompok 1. Bagian bidang penyelenggaraan desa. Ini mungkin berbicara tentang fasilitas desa dan perangkatnya. Di sini ada penyelenggaraan pemerintah desa, subnya adalah penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa. Kemudian yang kedua tata raja pemerintahan desa. Cuman ada 2 sub di sini. Dan yang menjadi usulan dari kami yang pertama ini adalah penyelenggaraan pemerintah desa. Di sini ada poin di jenis kegiatan yaitu penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Nah, di sini saya mengajukan atau bertanya, kenapa hanya tertera di sini hanya penghasilan kepala desa, kenapa tidak perangkatnya? Ya, untuk tunjangan. Ya, bagaimana teman-teman? Di sini adalah penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Tidak ada. Terima kasih dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ingin untuk penjelasan. Artinya apa yang diusulkan oleh khususnya dusun Aiger itu, apakah bisa masuk atau tidak? Mohon buku ini tapi ada tentang komplek ganda tadi. Kalau itu tidak bisa masuk ya jelas. Kalau diperjelas, kalau masuk jelas. Komplek ganda. Di bagian lembaga atau apa bentuknya ini sedang sepandai aja, biar lebih luas, biar tidak terperinci kayak tadi. Kemudian untuk pengusulan rumah komplek ganda ini, tidak apa-apa kita masukkan aja, karena kita lihat di daerah-daerah lain juga ada begini Pak, ada komplek seperti ini. Jika di sini diperkuat tentang kelembagaan ada desa, dan kemudian usulan saya, apakah perlu ada lembaga di tingkat dusun terkait dengan majelis keagamaan dusun? Sangat perlu. Artinya begini. Jadi permasalahan kemudian bila kita menjadi muara permasalahan yang ada, mari dulu sebelum ke desa, pamit ke desa, maka silakan dulu kardus, sebab otomatis nanti kardus sudah ada ketua majelis keagamaan dusun. Contoh yang kami laksanakan pada waktu saya ketua PPD dulu, saya tentu seperti itu diunggah, ya, majelis keagamaan dusun, yang otomatis ketuanya adalah kami itu sendiri. Kemudian tentang perdes sudah jelas di situ tentang pelanggaran-pelanggarannya.
sudah bermuat di situ. Walaupun itu sifatnya dinamis. Karena apa? Tiap hari, tiap tahun beda-beda biasanya, beda-beda kejadiannya. Walaupun memang kadang itu tidak dibuka, dia tidak punya buku, akan tapi dicatat itu seperti apa. Karena kenapa? Secara regenerasi ada nama sekarang mungkin. Oh, ini biasanya sekarang berdemak kan, gila bibir atau nama Bali atau berselingan dengan misal itu sudah jelas, bukan diatur nantinya supaya apa? Kamis-kamis itu kuat dalam menegakkan keadilan dan hukum itu. Kenapa? Dia sudah punya payung di tingkat desa. Contoh sekarang kejadian pada waktu itu di desa Ude, ini pengalaman saya dilaporkan penculikan, Pak. Kalau memang belum tertera di dokumen itu, kemudian ada yang sudah akan dikeluarkan. Terus terkait dengan sumber dana, dapatnya dana, itu yang bekerja nanti. Karena kita banyak uang untuk mencari itu dan mencari itu semua. Yang jelas kita tetapkan bersama ya pada hari ini terkait dengan rencana ini. Kemudian nanti hari Sabtu mungkin ya, setelah dipelajari kembali oleh BPD dengan kepala desa, maka akan diadakan musyawarah desa penetapan yang akan menjadi perdes terkait dengan RPJMD ini. Maka kita lahirlah kitab putih kita kuning yang menjadi pedoman pemerintah desa selama 6 tahun. Lagi sekali saya katakan dokumen RPJMD ini bisa berubah tatkala ada di poin 5 tadi. Tapi kalau tidak ada di poin 5 tadi tidak bisa dirubah. Sehingga tiap tahun kita disuruh review RPJMD mungkin ada bencana-bencana yang sangat-sangat dilihat. Contoh kemarin di Kapur, terpasang terubah RPJMD dan KPDS terkait dengan bicara banjir yang ada di rasa itu. Ayo, sampai lalu kita tidak salah kalau kita sudah kenyataan seperti itu. Aja saya maksud. Sehingga tadi kita tambah satu dengan poin bidang yang kelima, sehingga nanti di dalam hal pelaksanaan RPJMD oleh kepala desa selama 6 tahun ini harus lahir dari RPJMD ini menjadi RKPDS, rencana kegiatan pembangunan desa dalam kurun 1 tahun. Kemudian setelah BPD menetapkan RKPDS itu nanti dengan pemerintah desa, maka lahirnya saya namanya APBDes. Ya, rencana APBDes dilihat oleh BPD, maka lahirnya anggaran pendapatan dan belanja desa untuk dijalankan sesuai KPDS, sesuai dengan RPJMD. Nah, kemudian misalnya ada kegiatan SKPD kabupaten provinsi masuk, dilihat dokumen kita oleh BPD atau Bapda. Oh, ini tidak ada usulan ini. Walaupun kita kita usul Pak, tertenang berbuat kita. Sehingga saya katakan silakan saja usul. Masalah sumber anggaran itu nanti lepas. Kalau memang APBD tidak mampu, kenapa tidak kita ajukan APBD 1, APBD 2, bahkan pusat kan begitu. Rumah janda. Rumah janda misalnya. Terima kasih. Kami sampaikan kepada kita semua yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Dan tentunya seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwa apa yang menjadi tambahan usulan yang sudah Bapak Ibu catat di sini, kami akan verifikasi ulang. Jangan-jangan ada yang double, dan kalau tidak salah memang ada yang double. Saya dengar tadi yang dibaca-baca, dan itu nanti akan kita coret tentunya di sini karena memang sudah ada di yang sudah kita masukkan terkait dengan ini, biar tidak bertanya-tanya lagi ini, Saudara Muksin. Langsung saya catat ini. Tapi ya tulis langsung sudah ini. Arah kita berangkat tuh. Penyediaan penghasilan tetap perangkat desa. Itu terhapus, itu wajib. Salah terhapus dari kemarin sudah ada sebetulnya. Ada alasan bang. Salah. Nggak dibukan. Saya keluar, maaf, saya beli tes. Beda tunjangan sama personal. Sudah. Apa? Ada perbedaan antara tunjangan dan bahasanya kan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa. Artinya kalau kita akan spesifikasikan ketika anggaran nanti nggak tahu kan turun naik. Ketika tidak ada apa-apa untuk kami, kan begitu susah kita. Iya betul. Nah, baik, mungkin itu saja ya. Kemudian nanti sedikit ini
Untuk mempermaklumkan saja biar tidak salah juga kami dari tim dusun terkait dengan beberapa dusun yang kosong tentang pembuatan pembangunan perojongan seperti yang disampaikan tadi, misalkan beriki itu masuk di perojongan. Mungkin nanti karena dulu kalau dibuat federal kadang juga kekuatannya kurang atau segala macam. Di sini ada dusun Pulau Gege, Mengkoneng, Aikerit, Kerea, Danah, Rege, Nanter yang kita belum masukkan volume dan sebagainya. Mungkin nanti kita akan sama ratakan dengan dusun yang sudah masuk, maksud saya. Gimana? Ya. Baik, terima kasih. Itu saja dari kami. Dan mohon maaf atas segala kekurangan di lapangan. Sudah, mana panitianya sudah dibagikan nasi semua ya? Mana panitia yang di depan duduk ini? Kita duduk kegiatan Muslim Bangladesh pada hari ini dengan sama-sama baca alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. harapan kami selaku BPD berkaitan dengan hari ini boleh tidak berdebat panjang, tetapi dampaknya tidak kaitan dengan bagaimana analisis ke depan bersama di tahun ini kita maksimal melakukan ada ini masa ini kira itu mengikuti dengan baik. Ini sebagai masyarakat desa sangat berbahaya pada pemerintah desa terutama sekali dan seluruh masyarakat Pananindak. Jadi sebagai masyarakat Pananindak banyak berharap dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang kurang baik menjadi baik. Itu saja harapan kami. Mulai dari seluruh bidang, baik itu infrastruktur, jalan dan lain sebagainya, supaya perubahan terus perubahan baik banyak. Itu saja barangkali harapan kami sebagai masyarakat biasa. Harapan kami terkait dengan visi sehingga yang pemerintah desa nanti tergantung dari apa yang jadi keinginan masyarakat yang ada di Pananindak, terutama masyarakat paling gerah di Pananindak untuk membangun desa yang lebih baik ke depan. Sehingga harapan kami pembangunan desa Pananindak berjalan lancar, sehingga ketika nanti ada keluhan masyarakat yang terkait dengan infrastruktur dan lain sebagainya, nanti kami pemerintah desa akan selalu menampung semua aspirasi masyarakat sehingga diprioritaskan apa yang perlu, yang sangat-sangat perlu untuk diprioritaskan pada 6 tahun ke depan. Sehingga di tahun pertama, di tahun 2024 ini pembangunan desa Pananindak itu saya akan dahulukan infrastruktur
air bersih, sehingga tidak ada kontingensi antara kami dan masyarakat Pandan Indah. Kami selalu berkoordinasi dengan masyarakat yang di bawah ke atas, sehingga kami bisa lebih mudah untuk membangun desa Pandan Indah. Karena lihat desa Pandan Indah kekurangan di sini adalah air bersih dan infrastruktur berjalan, sehingga mudah-mudahan pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten selalu memberikan kami berbagai macam upaya-upaya untuk bisa menyelesaikan desa Pandan Indah 6 tahun ke depan. Dan masyarakat Pandan Indah, saya harap kepada masyarakat Pandan Indah untuk selalu mensupport, mendukung kami untuk membangun desa Pandan Indah, sehingga karena kami tidak akan bisa menyelesaikan desa ini tanpa dukungan dari masyarakat. Terima kasih.